Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang pertanyaan yang diajukan kepada Syekh berkaitan dengan at-tawassul. Secara ringkas, penanya berkata kepada Syekh bahwa ada sebagian orang yang masih kebingungan antara bertawassul dengan amal solehnya. Di antara amal solehnya adalah kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bertawassul melalui Nabi sendiri, zatnya Nabi sendiri, atau bertawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga digunakan oleh ahli bid'ah untuk mencampur adukan antara hak dan batil atau melakukan talbis, sehingga mereka menganggap tawassul yang dilakukan oleh sebagian orang dengan meminta-minta kepada Nabi SAW atau meminta kepada wali, menjadikan mereka sebagai perantara di dalam doa, itu dianggap sebagai tawassul yang dibenarkan oleh mereka. Maka di sini beliau membantahnya, la syakka anna katsiran minan nas la yufarriquna baina tawassuli al-masyru'i wa tawassuli al-mamnu'. Tidak diragukan lagi, banyak di antara manusia yang tidak bisa membedakan mana tawassul yang disyariatkan dan mana tawassul yang dilarang. Ya, kalau masih ingat, tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara. Seperti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bi annaka al-alim fa'allimni. Ya Allah, karena engkau itu maha mengetahui al-alim, maka berikanlah aku ilmu. Maka kalimat bi annaka al-alim, karena engkau al-alim, ini adalah kalimat tawassul, yaitu bertawassul dengan apa? Nama Allah. Ya, nama itu al-alim, itu nama. Atau bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, bibirri biwalidaini urzukni, misalnya. Ya Allah, karena baktiku kepada orang tuaku, maka berikanlah aku rizki. Ya. Istri kan rizki juga ya. Iya. Amin gitu kan. Ya. Maka kalimat bibirri biwalidain, ya Allah, karena baktiku kepada kedua orang tua,
Ini adalah kalimat tawassul, yaitu dia meminta kepada Allah dengan perantara amal solehnya. Atau tawassul dengan seseorang. Ya, misalnya dia berkata kepada fulan, wahai fulan, doakan saya agar saya bisa nikah lagi, gitu ya misalnya. Ya, doakan saya. Nah, ini tawassul dengan seseorang yang masih hidup dan hadir. Maka sekali lagi tawassul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai perantara. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ya, carilah perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata-kata perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu semua amal soleh, itu adalah tawassul kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat yang kita kerjakan, itu perantara nggak untuk mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Puasa yang kita kerjakan, sedekah, kita bacaan Quran kita, semua amal soleh kita, itu adalah perantara, wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi nanti akan kita bahas bahwa orang-orang pelaku kesyirikan, mereka menjadikan kuburan-kuburan keramat sebagai wasilah, perantara mereka dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ulangi kata beliau, tidak diragukan lagi banyak di antara manusia yang tidak bisa membedakan antara tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Bisa babil jahli, karena sebab kejahilan, karena sebab ketidaktahuan mereka. Wa qillati man yunabbihuhum wa yurshiduhum ilal haq. Nah, ini yang miris. Selain karena kaum muslimin dalam keadaan jahil, ditambah parah dengan sedikitnya orang-orang yang mengingatkan mereka akan kesyirikan. Tidak adanya orang-orang yang membimbing mereka di atas tauhid. Ya, karena kebanyakan dai nggak mau mendakwakan tauhid, nggak mau memperingatkan umat dari kesyirikan, karena takut dibully, ditinggalkan sama jamaah pengajiannya, takut nggak diundang lagi ke masjid. Maka mereka tidak mau menyeru manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Resikonya besar, dimusuhi, dicaci maki, ya, subscribersnya turun, followersnya turun, apalagi dikucilkan. Dikucilkan, ya, resikonya besar. Ya, maka sebagian orang lebih suka, sebagian dai lebih suka dengan hal-hal yang disukai sama manusia pada umumnya. Masalah sakinah, mawaddah, warahmah, atau tentang akhlak, atau tentang birrul walidain. Bukan berarti kita menafikan hal-hal tersebut dari agama Islam, tidak. Tapi itu bukan fokus utama di dalam dakwah. Ya, fokus utama di dalam dakwah apa? At-tauhid. Ya, apalagi umat sudah paham atau belum paham tentang tauhid? Banyak yang belum paham tentang tauhid. Yang paham saja juga kadang. Ya. Lihat Nabi SAW, meskipun para sahabat sudah paham tentang tauhid, Nabi terus genjot mereka dengan tauhid. Nggak ada kata putus dari dakwah tauhid. Jangan merasa, oh saya sudah tahunan ngaji tauhid, sudah hatam bolak-balik kitab-kitab tauhid. Ya, masa kita ngaji tauhid terus? Iya. Yang sudah ngaji tauhid terus diingatkan dengan tauhid. Karena memang itulah akhir dan awal hidup kita, semuanya adalah tauhid. Kita diciptakan dengan tujuan tauhid, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita harus menutup hidup dengan tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan hidupnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, maka tauhid fokus utama. Baik, sedikitnya orang-orang yang memperingatkan mereka dan membimbing mereka ke jalan yang hak. Wa ma'lumun anna bainahuma farqan 'aziman. Dan telah diketahui bahwa antara tawassul yang dilarang dengan tawassul yang disyariatkan itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok.
Perbedaannya sebenarnya mencolok, cuman sebagian orang karena kejahilannya nggak bisa membedakan antara dua hal ini. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Fatawassulul masyru' huwallazi ba'atsallahu bihir rusul. Tawassul yang disyariatkan yaitu tawassul yang dengannya Allah mengutus para rasul. Wa anzala bihil kutuba, dan dengannya pula Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa khalaqa min ajlihi at-thaqalain, dan gara-gara tawassul yang syar'i inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Apa tawassul yang syar'i? Wa huwa ibadatuhu subhanah, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tawassul artinya perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka perantara yang paling disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah apa? Ibadah. Wa mahabbatuhu wa mahabbatu rasulihi alaihi salatu wassalam. Demikian juga mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu jami'ir rusuli wal mu'minin, mencintai semua rasul dan orang-orang yang beriman. Wal imanu bihi wa bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu minal ba'thi wan nusyuri wal jannati wan nar. Di antara tawassul juga adalah mengimani apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu bentuk tawassul, mendekatkan kita kepada Allah dengan kita mengimani hari akhir, mengimani kebangkitan, mengimani adanya surga dan neraka. Ya. Wasairu ma akhbarallahu bihi wa rasuluh, dan semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengimaninya, maka itu adalah wasilah, perantara untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ungkapan semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan maksudnya semakin membuat orang mati ya, karena mati itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Bis apa itu? Sumber kencono. Nah, itu kan katanya bis yang membuat penumpangnya semakin dekat dengan Allah. Bukan itu maksudnya. Nah, semakin dekat dengan Allah maksudnya adalah semakin dicintai Allah, semakin diridhoi oleh Allah. Fahadha kulluhu minal wasilati syar'iyyah lidukhulil jannah wan najati minan nar. Maka semua yang kita sebutkan tadi, ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah, kepada Rasul, mengimani apa-apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, itu semua adalah sarana yang syar'i untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Wasa'adati fid dunya wal akhirah, itu semua adalah sarana untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika du'a'uhu subhanahu wa ta'ala. Di antara sarana kita kepada Allah adalah berdoa kepada Allah. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa mahabbatihi. Dan dalam berdoa kita bertawassul kepada Allah dengan perantara nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kita bertawassul kepada Allah dengan perantara kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ya, dengan perantara nama-nama tersebut. Nabi mencontohkan misalnya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazni wa dhahaba hammi. Kata Nabi, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu.
kata-kata dengan semua nama-namamu itu kata-kata apa? Enggak, bukan. Dalam kedudukannya dalam ucapan doa apa? Tawasul. Apa? Tawasul. Itu kalimat tawasul. Pernah kita sampaikan kalimat tawasul sederhana. Ya Allah, tadi bi annakal alim fa'allimni. Berarti kan ada 3 unsur di dalamnya. Ya Allah, ini kalimatun nida, ngeluh, memanggil. Ada huruf ya di situ. Ya Allah. Kemudian yang tengah-tengahnya tadi bi annakal alim, karena engkau itu al-alim. Al-alim artinya apa? Yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Itu apanya Allah itu? Kok sifat? Nama. Itu nama Allah, Al-Alim. Ya, karena engkau adalah Al-Alim, baru kemudian kalimat yang ketiga, fa'alimni, maka ajari ilmu aku. Ajari aku ilmu. Yang terakhir ini namanya kalimat doa, request. Permintaannya, permohonannya, proposalnya. Jadi yang pertama apa tadi? Ya Allah, memanggil. Bi annakal alim, tawasul dengan nama Allah. Fa'alimni, maka ajarkan ilmu kepadaku. Ini kalimat apa? Berdoa, request. Ya. Tes. Sekarang minta ampunan. Boleh ya Allah, boleh ya Ghaffar. Terus tawasul ini. Ya, itu sadarnya harus masuk. Cuman kita ingin yang khusus. Ya Allah, bi annakal Ghaffar, ighfirli faghfirli. Ya Allah, karena engkau adalah Al-Ghaffar, Sang Maha Pengampun, faghfirli, maka ampuni aku. Sama kan susunannya seperti tadi sama. Yang pertama memanggil, yang tengah-tengah tawasul, yang terakhir permintaan, request. Kayak antum dulu kalau minta uang ke bapak, Pak, jadi ngeluh. Karena sampean menjadi bapak yang paling baik, maka ke ono duit. Ya. Nah, kata-kata karena engkau adalah bapak yang baik, ini adalah kalimat tawasul, perantara. Kita meminta kepada bapak dengan perantara sifat bapak, yaitu baik. Ya. Nanti ya, ini bukan kita menyamakan Allah dengan bapak, enggak. Cuman kalimat tawasulnya itu kan posisinya seperti tadi. Nah, wal imanu bihi wa bi jami'il a'malis salihah allati syara'aha li ibadihi. Demikian juga kita bertawasul dalam berdoa dengan keimanan kita. Misalnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, bi anni mu'min farzuqni misalnya. Ya Allah, ya, dengan keimananku maka berikan aku rizki. Maka dia bertawasul dengan apa ya? Dengan keimanannya. Ya Allah, dengan keimananku kepadamu, ya, maka berikan aku rizki, sembuhkan aku dari penyakitku. Ini namanya bertawasul dengan keimanannya. Atau dengan amal-amal soleh yang Allah syariatkan kepada hambanya. Ya Allah, ya disolati, ya, apa misalnya? Ya Allah, disolati, ya Allah, karena dengan sholat yang aku kerjakan itu, dia bertawasul dengan amal soleh berupa sholat yang dia kerjakan. Ya, fashfini, maka sembuhkan aku misalnya. Ini juga disyariatkan. Nanti akan disebutkan oleh beliau dalilnya. Bertawasul dengan amal soleh. Yang repot tidak dulu amal soleh. Iya. Amal soleh terserah apapun. Yang kita kerjakan. Kita puasa, sedekah, baca Quran. Ya, yang penting namanya amal soleh adalah apa syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Maka nggak boleh bertawasul dengan amal bid'ah. Ya Allah, bil ihtifal bil maulid misalnya. Ya Allah, dengan
perayaan Maulid Nabi ini, maka ya kabulkan hajatku misalnya. Nah, ini nggak sah, karena peringatan Maulid Nabi bukan amal soleh, tapi dia adalah bid'ah. Ya, yang namanya amal soleh harus ikhlas dan sesuai dengan ajaran Nabi, tuntunan Nabi. Sedangkan peringatan Maulid tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'alaha wasilatan ila mardati, dan itu semua dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal fauzi bi jannatihi wa karamatihi, dan untuk menggapai kemenangan dengan surganya dan kemuliaannya. Wal fauzi aidan bi tafrijil qurub wa taysiril umur fid dunya wal akhirah, dan tawassul ini juga untuk menghilangkan, melepaskan diri dari segala macam kesusahan dan problematika, dan supaya dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah katakan di dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Ya, berarti dia ingin untuk mendapatkan jalan keluar dengan perantara apanya tadi? Takwanya kepada Allah. Maka takwa itu adalah wasilah untuk dia mendapatkan jalan keluar dari problematikanya, dari masalahnya. Ya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian juga lanjutannya, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya dari urusannya akan menjadi mudah, dimudahkan urusannya. Ya, maka orang yang ingin dimudahkan urusannya, dia bertawassul dengan Allah, dia memohon kepada Allah dengan perantara apa ya? Takwanya kepada Allah. Maka takwa ini wasilah. Ya, takwa adalah wasilah untuk dia mendapatkan kemudahan. Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan besarkan pahalanya dia. Ya, maka kalau kita ingin dosa-dosa kita dihapuskan, pahala kita dijadikan berlipat-lipat, dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon kepada Allah hal tersebut dengan perantara apa? Takwa. Ya, dengan perantara takwa. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di surga dan mata air yang ada di dalam surga. Maka untuk mendapatkan surga, maka kita memohon kepada Allah dengan perantara takwa. Ya, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ini sama seperti tadi. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Anfal, tadi dalam surah Al-Qalam ayat 34. Dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kalian kemenangan, dan Allah akan mengampuni atas kalian kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa kalian, dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka ini sama juga, semua itu diraih dengan wasilah takwa, dengan perantara takwa. Wa huwal ilmu wal huda wal furqan, yaitu ilmu, petunjuk, dan al-furqan yang memisahkan antara hak dan batil. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak.
mana takwa? Apa maknanya takwa? Antum tiap Jumat dielingno ya khotib takwa. Masa gak ero maknane opo? Yang simpel-simpel aja. Ya, itu yang simpel. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu definisi yang paling ringkas. Ada definisi yang lebih bagus apa yang disampaikan oleh Talak bin Habib. Beliau mengatakan at-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya, yaitu petunjuk dalil dari Allah. Tarju thawaballah, dalam rangka engkau mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kau tinggalkan segala macam maksiat. Maksiat artinya kedurhakaanmu kepada Allah, mau itu syirik, bid'ah, dosa, kau tinggalkan semuanya. Ala nurin minallah, di atas cahaya dalil dari Allah, dalam rangka engkau takut akan siksa Allah, adab Allah. Baik, lanjut kata beliau, wa minat tawassulil masyru' at-tawassulu ila Allah subhanahu bi mahabbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wal iman bih. Di antara tawassul yang disyariatkan yaitu kita bertawassul kepada Allah dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan keimanan kita kepada beliau. Jadi kalau bertawassul dengan kecintaan kepada Nabi itu disyariatkan. Tapi kalau bertawassul dengan zatnya Nabi, ini yang nanti tidak disyariatkan. Beda loh ya. Ya, bertawassul dengan zatnya Nabi atau bertawassul dengan kedudukan Nabi. Beda. Kita bertawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Ya. Apa yang kemarin kita sampaikan? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nah, itu tawassul dengan apa? Kedudukan. Ya Rabbi, wahai Rabbku, bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad SAW, baligh maqasidana, maka kabulkan tujuan-tujuan kami. Maka itu tawassul dengan apanya? Dengan Nabi, bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad SAW. Beda kalau misalnya kita mengatakan ya Rabbi bimahabbati li Rasulillah, ya Allah dengan kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syar'i, karena kecintaan kita kepada Nabi itu adalah amal soleh kita. Ya kan, cinta kepada Nabi ini termasuk amal soleh bukan? Amal soleh, maka itu disyariatkan. Tapi kalau langsung tawassulnya kepada Nabi, ya Rabbi, wahai Rabbku, bil Mustafa, dengan Mustafa, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti ini tawassul dengan zatnya Nabi Muhammad, dengan personnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini kata para ulama adalah kebid'ahan. Ya, karena para sahabat nggak pernah bertawassul dengan zatnya Nabi. Ya, mereka bertawassul dengan kecintaannya kepada Nabi, iya. Tapi kalau dengan personnya Nabi, tidak. Apalagi minta didoakan oleh Nabi setelah wafatnya Nabi SAW. Ini syirik kepada Allah. Wattiba'i syari'atihi, kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh kita berupa ittiba. Ya Allah, dengan ittibaku kepada Rasulullah, maka kabulkan hajatku. Misalnya, mudahkan urusanku dengan ittibaku kepada Rasulullah. Ittiba amal soleh bukan? Amal soleh, maka bisa untuk tawassul. Lianna hadhil umura min a'zamil a'malis shalihat. Karena semua tadi yang kita sebutkan, cinta kepada Nabi, mengimani Nabi, ittiba kepada Nabi, itu adalah amal soleh yang paling
agung, dan wa min afdolil qurbat, dan amal soleh yang paling afdol untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amma tawassulu bijahihi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, adapun bertawassul dengan kedudukan Nabi, dengan kemuliaan Nabi, au bidzatihi, atau dengan zatnya Nabi, kayak tadi ya Rabbi bil Mustafa, mesti ada lagu. Sapaket dulu. Tapi ngomong biasa kok mesti jadi nyanyi. Kebiasaan. Bisa kalau digelontok ini. Au bidzatihi au bihaqqihi, atau dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bijahihi au bijahi ghairihi minal anbiya was sholihin, atau dengan kemuliaan selain Nabi Muhammad, misalnya dengan kemuliaan Syekh Fulan atau Wali Fulan atau Sunan Fulan misalnya, ya, Abdul Qadir Jailani, au dawatihim, atau dengan zat mereka, au haqqihim, atau dengan hak mereka, faminal bidah, maka itu hukumnya bukan syirik, tapi hukumnya apa? Bidah. Kenapa kok bidah? Karena tidak ini pada sahabat. Minta kepada Nabi Muhammad, minta tawasul dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Simpelnya ini. Misalnya kita berdoa, ya Allah bimahabbati li Rasulillah, ya Allah dengan cintaku kepada Nabi Muhammad SAW, maka kabulkan permintaanku. Simpel ya, satu ya. Tawasul dengan apa? Kecintaan hamba terhadap Nabi. Yang kedua, tawasul dengan Nabi SAW, dengan zatnya Nabi, atau kehormatannya Nabi, atau haknya Nabi. Kayak tadi, ya Rabbi bin Mustafa ini. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, maka kabulkan permintaanmu. Dengan Nabi Muhammad, bukan dengan kecintaanku kepada Nabi. Beda loh ya. Bisa ya bedakan ya? Iyalah. Yang ketiga, yaitu dia bertawasul dalam artian menjadikan Nabi sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Yaitu dengan dia mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya apa misalnya, urzuqni, atau is'alillah an yarzuqani, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah rizki untukku. Sedih dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya is'alillah an yarzuqani, misalnya mintakan kepada Allah untuk Allah memberikan rizki kepadaku. Kenapa? Karena kita kalau doa langsung kepada Allah gak dirungokno. Kita ini makhluk yang banyak dosa, kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, ya, maka dosa-dosa kita menyebabkan doa kita jadi terhalang. Maka kita butuh perantara orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, para nabi, para wali. Maka kita memohon kepada mereka. Lihat, yang dituju sahabat, para wali, para nabi. Kita memohon kepada mereka agar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama hukumnya apa tadi? Disyariatkan. Yang kedua, bid'ah. Yang terakhir, syirik. Kenapa kok yang ini syirik, yang ini bid'ah? Yang kedua bid'ah, kok yang ketiga syirik? Dari sisi mana bid'ahnya, dari sisi mana syiriknya? Langsung dia kepada para nabi. Ya, sisi kesyirikannya adalah yaitu dengan kalimat nida yang diceluk sampai dia duduk Allah. Yang dipanggil sama dia adalah nabi yang mati. Sedangkan kita tahu bahwasanya orang mati terputus dengan alam dunia, tidak bisa mendengar, ya tidak bisa mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang mati. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur.
Allah bisa memperdengarkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Adapun engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang telah mati, membuat orang yang mati dengar dengan yang masih hidup. Gak ada telekomunikasi sambungan antara yang mati dengan yang hidup, gak ada, terputus. Ada wifi Pak? Hah? Ada wifi-nya Pak? Iya. Satelit Pak San. Gak ada provider yang bisa menembus alam barzah. Mau Telkomsel XL gak ada. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, bukankah orang yang hidup itu, orang yang mati itu kan Allah sebut hidup? Allah misalnya mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka itu hidup, namun kalian tidak merasakannya. Dalam surat Al-Imran Allah juga mengatakan wala taqulanna wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka hidup di sisi Rabb-nya mendapatkan rezeki. Maka semua ayat-ayat tadi, mereka hidup atau mati jangan? Hidup. Tapi lihat, inda rabbihim, di sisi Rabb-nya. Berarti di alam apa itu? Di alam barzah, bukan alam dunia. Ayat-ayat tadi dijadikan dalil oleh sebagian orang yang ngotot bolehnya bertawasul kepada orang mati dengan alasan nggak ada namanya orang mati, itu mereka itu hidup. Ini nggak direkam ya? Ya, seperti yang dikatakan kemarin, baru lihat videonya dari filsafat Muhammad Nuruddin. Ya, dia keluarkan judul kajian kupas tuntas bid'ah, tapi justru nggak tuntas. Ya. Kata dia, di antara bid'ah yang amalan kita suka disyirik-syirikan adalah tawasul. Apa masalahnya kita meminta perantara orang yang mati, wali-wali? Kita ini manusia banyak dosa, gitu enggak gitu dia. Kita ini manusia banyak dosa, maka kita perlu perantara wali-wali yang telah mati. Lagian mereka itu nggak mati, kata dia. Kenapa kok dibedakan? Ketika mereka masih hidup, kita boleh minta doa kepada mereka. Tapi ketika mereka sudah mati, kita nggak boleh minta kepada mereka. Apa bedanya, kata dia? Maka kita jawab, beda jelas. Orang yang masih hidup, dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mati sudah nggak bisa, terputus. Ya, sehingga justru yang kau minta-mintai bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah yang kau minta-mintai adalah mayit tersebut. Kau minta kepada mayit sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mayit tersebut. Ini namanya minta tolong yang di luar kemampuan makhluk, dan hanya Allah yang bisa melakukan, maka itulah syirik. Nah, kan jangan antum diminta, masih hidup antum ini, antum diminta untuk melindungi seseorang dari gangguan syaitan. Antum punya kemampuan nggak untuk melindungi seorang dari gangguan syaitan? Hah? Nggak punya. Loh, kok punya kemampuan? Nggak caranya? Dukun lah antum. Nggak punya antum kemampuan, kecuali antum mintakan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi antum sendiri bisa nggak melindungi orang dari gangguan syaitan? Nggak bisa. Maka kalau ada orang yang minta sama antum dengan permintaan yang itu khusus untuk Allah, maka orang itu berbuat apa? Syirik. Ya, orang itu berbuat syirik. Tapi kalau dia minta kepada antum, doakan saya agar saya dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan, bisa nggak? Bisa, itu antum diberi kemampuan. Nah, orang yang mati nggak bisa. Allah berfirman dalam surah Fatir, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru, kalian panggil, tad'un, nyeluk. Nah, selain Allah, mereka nggak punya apa-apa meskipun qitmir. Apa qitmir? Kulit apa? Bukan kurmanya. Kulit di dalam itu, kulit dari biji. Iya, kulit yang ada di bijinya kurma. Antum kalau makan kurma, bijinya itu ada kulit putih itu. Nah, itu namanya qitmir. Mereka nggak punya apa-apa. Bahkan qitmir itu punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, berarti mereka miskin, nggak punya apa-apa. Yang kalian minta-minta itu, yang kalian panggil-panggil itu. Perhatikan di situ, Allah menyebut min duni, selain dia. Berarti termasuk siapa? Nabi, wali, itu Allah atau selain Allah? Selain Allah, masuk di situ. Jadi jangan dikhususkan ayat itu cuma berhala toh. Enggak. Pokoknya semua selain Allah, mereka nggak punya apa-apa, meskipun hanya kitmir, kulit ari. Kemudian kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian nyeluk mereka, manggil mereka, mereka nggak bisa mendengar panggilan kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab, mengijabahi doa kalian. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bi syirkikum, dan pada hari kiamat orang-orang yang kalian minta-minta itu justru mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Allah menghukumi perbuatan itu sebagai syirik. Ya, ketemu surat Fatir ayat berapa itu? Nanti dicari. Misalnya di halaman ketiga surah Fatir, kiri tengah. Jelas. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi kitmir, langsung antum cari kitmir pakai ta. Qaf ta mim ya ra. Fatir ayat 13. Tuh. Itu dalilnya tawasul minta sama orang yang mati itu syirik. Surah Fatir ayat 13. Jadi ini membantah ucapan tadi, salah satunya Nuruddin Sa'udin. Ya, orang ini luar biasa mulutnya itu. Mencela ulama setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak layak dikatakan Syekhul Islam katanya. Kita lanjutkan. Maka itu termasuk bid'ah yang tadi kita katakan, tawasul dengan kedudukan Nabi, dengan zatnya Nabi, itu bid'ah karena mintanya masih kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tuh, yang kalimat awalnya ya Rabbi, yang dipanggil siapa? Rabb, Allah. Bil Mustafa, dengan Nabi Muhammad, baligh maqasidana. Maka yang dipanggil Allah berarti dia tidak syirik. Tapi kenapa bid'ah? Karena para sahabat Nabi nggak pernah menggunakan itu sebagai perantara dalam berdoa. Maka jatuhnya bid'ah saja. Bal min wasail syirk. Tapi meskipun bid'ah jangan enteng-enteng, enggak. Itu sarana juga menuju syirik, OTW menuju syirik. Karena tidaklah terjadi syirik kecuali dari pintu bid'ah. Ya, bid'ah itu pintunya, jembatannya syirik. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum wa hum a'lamun nasi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqihi lam yaf'alu dzalik. Kenapa itu bid'ah? Karena para sahabat yang mereka ini adalah orang-orang yang paling paham, paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak pernah mengerjakan tadi bertawasul dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta kepada Nabi dia, seperti kemarin kita sampaikan, Nabi ketika berkhutbah ada Arab Badui datang minta kepada Nabi untuk mendoakan turunnya hujan. Itu disyariatkan. Demikian juga siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, masuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa namanya kemarin? Ukasyah bin Mihsan. Ya, Ukasyah bin Mihsan. Maka dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk memasukkan, menjadikan aku termasuk yang 70.000 itu. Nabinya siapa? Saya hidup, mesti hidup.
Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kau sudah masuk 70.000 itu. Ya. Maka itu boleh dan dikerjakan oleh para sahabat. Tapi sepeninggal Nabi, tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi manggil-manggil Nabi, ya Rasulullah, nggak ada. Nah, ada seorang habib, dia mengatakan tentang sebuah kalimat doa, ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Kata dia itu bukan syirik. Katanya itu adalah tawassul. Dalam ilmu bahasa itu ada dalam kategori balaghah, yaitu menyandarkan sesuatu bukan kepada pelakunya. Menyandarkan sesuatu bukan kepada pelakunya. Misalnya, ini dalam ilmu balaghah, iya. Tapi dia juga keliru pendalilannya. Misalnya gini, seorang wali kota, gubernur, atau presiden, ketika sudah resmi jalan tolnya sudah jadi, maka sang presiden atau gubernur dan pejabat yang semisal mengatakan, kami telah melakukan, selesai merampungkan pembangunan jalan tol ini. Padahal saya ngerjakan itu tukang gitu. Tapi dia menyebut kami, dia menyandarkannya kepada dia. Itu dalam ilmu bahasa betul ada. Iya, menyandarkan perbuatan bukan kepada pelakunya. Maka demikian juga ketika kita mengatakan ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, itu maksudnya adalah ya Allah atawassalu ilaika bi Umar Muhdor. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan perantara, aku berdoa kepadamu dengan perantara Umar Muhdor. Pertanyaannya, kok sing diilangi jenenge Allah? Katanya itu untuk meringkas. Orang Arab itu suka meringkas. Jadi katanya ya Umar Muhdor itu maksudnya ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan perantara Habib Umar Muhdor katanya. Kemudian diringkas menjadi ya Umar Muhdor. Sing tak heran kok jeneng Allah sing diilangi. Ngerti ya? Kok namanya Allah yang diilangi? Dan dia tetap ngotot itu bukan syirik. Kita katakan itu syirik kepada Allah. Dan berapa banyak ajaran-ajaran mereka yang memang mengajarkan kesyirikan, pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan keramat. Ada videonya di kuburan Tarim. Apa kuburan Tarim yang sering dikunjungi itu? Kuburannya apa namanya? Gigi Bali, Bali mana kok? Apa jenisnya? Ada nama komplek pemakamannya ini tuh pemakaman apa? Mambala apa mana? Nah, di situ ada katanya jalan antara makam Habib ini dan Habib itu adalah itu jalan taman-taman surga. Kayak rontok. Terus katanya ada makam atau siapa? Dia bilang bahwasanya di makam ini ya semua orang yang punya problematika, punya problem masalah kehidupan ya datang saja. Ya keluh kesahkan kepada Habib Fulan. Dia bilang bukan berkeluh kesah kepada Allah, malah berkeluh kesah kepada kuburan. Ya, alhamdulillah. Ini semua gara-gara nih gagal paham. Kalau diingkari ngamuk. Itu duduk syirik. Itu apa? Tawassul. Lihat bagaimana syaitan merubah nama-nama yang jelek menjadi baik. Itu triknya syaitan, taghyirul asma. Itu senjatanya syaitan, merubah kejelekan dikasih label yang indah, label yang bagus. Seandainya syaitan ketika menyesatkan manusia ngomong terus terang itu syirik, gampang. Ngerti ya? Setan kalau menjerumuskan orang kepada syirik, setannya ngomong itu syirik loh. Gampang nggak? Mudah bagi kita untuk menghindar. Tapi yang susah kalau sama setannya di namanya apa? Tawassul. Ini ta'zimus sholihin, ini mengagungkan orang soleh. Maka banyak orang-orang tertipu. Iya, itu duduk syirik ini. Sedangkan yang baik dikasih nama oleh syaitan dengan nama-nama yang jelek, yang menyeru kepada tauhid, yang menyeru kepada sunnah dianggap wahabi, radikal, pemecah belah umat, teroris dan yang lainnya. Itu trik-trik syaitan. Alhamdulillah. Iya.
Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik, maka tentu mereka yang lebih dahulu melakukannya. Ini para sahabat. Ya, seandainya minta kepada Allah dengan perantara Rasul, setelah wafatnya Rasul itu adalah perbuatan baik, maka yang lebih pertama melakukannya siapa? Para sahabat. Walamma ajdabu fi ahdi Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika terjadi paceklik di zaman Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lam yadhabu ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Anehnya Umar ibn Khattab tidak pergi menuju kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dekat. Satu kota, Madinah juga. Ketika terjadi paceklik berkepanjangan, kelaparan, kekeringan di kota Madinah, Umar sekalipun tidak pernah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tawasul kepada Nabi. Walam yatawassalu bihi, tidak tawasul kepada beliau. Walam yad'u indah, dan tidak berdoa di samping kuburnya Nabi. Nah, ini juga bid'ah. Berdoanya kepada Allah, tapi dia meyakini doa di samping kuburan itu mustajab. Ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Plus wasilah menuju syirik. Karena orang melihat kubur. Dan banyak yang tertipu kayak gitu. Doa di kuburan wali dikabulkan, ya kan? Dikabulkan. Dan syaitan menghiasi. Bisa jadi dia dikabulkan karena mungkin doanya di tempat lain. Misal dia berdoa setelah selesai sholat di masjid, ya Allah sembuhkan penyakitku misalnya. Dia berdoa. Terus kemudian dia berdoa di kuburan, ya Allah sembuhkan penyakitku. Waras. Maka syaitan membisikkan kepada dia bahwa sembuhnya dia itu karena berdoa yang mana? Yang kuburannya, bukan yang masjidnya. Bisa jadi dia didoakan sama orang lain, ya enggak? Bisa jadi dia didoakan, bisa jadi dia punya amal soleh yang menjadikannya dia dikabulkan doanya. Banyak macam-macam. Atau bahkan Allah memberikan kepadanya kesembuhan meskipun dia nggak berdoa. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi syaitan membisikkan, itu karena kau doa di makamnya wali fulan. Akhirnya dia kandak nang konco-konco. Coba dungo nang kuburan wali itu. Anak kemarin doa di sana, mari dungo, bengi langsung waras. Saya doa di masjid, doa umroh, pergi umroh di Ka'bah, gak waras-waras. Begitu doa di kuburnya wali fulan, langsung waras bengi. Dicoba dia koncoi. Ya podo kayak dia mau. Ya, podo kayak dia bisa. Waras. Maka syaitan membisikkan kepadanya itu karena berdoa di kuburannya fulan. Tambah nang koncoi, tambah nyebar, akhirnya semakin di kuburannya semakin apa? Semakin besar, semakin dihias. Dan akhirnya nanti ada tukang parkirnya, dan terus nanti ada toko-tokonya. Nah, itulah fenomena yang terjadi. Awalnya dari situ, dari tipu daya syaitan. Maka Umar tidak berdoa di samping kuburan Nabi. Bal istasqa Umar radhiyallahu anhu bi ammihi sallallahu alaihi wasallam. Justru Umar minta doa agar diturunkan hujan, minta doanya kepada pamannya Rasul, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu memang masih hidup. Ai bidu'aihi, dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini. Faqala radhiyallahu anhu wa huwa 'alal mimbar. Maka Umar bin Khattab berdoa atau berkata di atas mimbar, Allahumma inna kunna idza ajadabana natawassalu ilaika nabiyyana fataskina. Ya Allah, apabila kami dahulu tertimpa kekeringan paceklik, maka kami berdoa kepadamu dengan perantara nabimu ketika nabinya masih hidup. Ya. Maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna, adapun sekarang natawassalu ilaika bi amni nabiyina. Sekarang ini
Umar ketika menjabat jadi khalifah, nabinya masih ada atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sekarang ini kami bertawasul kepadamu ya Allah dengan pamannya nabi kami, yaitu Al-Abbas. Fasqina, maka turunkan hujan kepada kami. Fayus pun, maka mereka pun diberikan hujan. Rawahul Bukhari fi sahihi. Apa sih? Kau paman nggak? Ami. Dengan pamannya Nabi. Bukan Ibnu Abbas. Loh, kalau Ibnu Abbas sepupunya Nabi. Iya. Bukan mintanya ke Ibnu Abbas. Enggak, Al-Abbas. Loh, bukannya sudah meninggal Abbas. Enggak, masih hidup. Al-Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas masih hidup, teman-teman. Tapi aku Enggak, bukan Ibnu Abbas, bukan. Al-Abbas. salah satu. Iya. Thumma amara radhiyallahu anhu al-Abbasa an yad'uwa fada'a wa amana al-muslimun ala du'a'i fasaqahumullahu azza wa jalla wa qissatu ahli al-ghari masyhura wa hiya thabitatun fis sahihain. Maka Umar bin Khattab memerintahkan Al-Abbas untuk berdoa. Ya, Umar menyuruh Al-Abbas untuk doa. Maka Al-Abbas pun berdoa dan orang-orang kaum muslimin mengaminkannya atas doanya Al-Abbas itu. Maka tidak lama kemudian Allah menurunkan hujan kepada mereka. Ini kisahnya tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Menunjukkan dulu ketika ketika Nabi masih hidup, maka para sahabat mintanya kepada Nabi, berdoa, tawasulnya minta Nabi mendoakan. Tapi kenapa ada perubahan sikap setelah Nabi wafat? Iya, karena itu para sahabat tahu bahwa memang orang yang telah meninggal terputus. Ya, itu Nabi, apalagi selain Nabi. Insya Allah di pertemuan depan beliau menyebutkan kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Sering dengar ya kisahnya ya, 3 orang yang terjebak di dalam gua, kemudian masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah dengan perantara apa ini? Amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanyakan, tafadhol. Assalamualaikum. Bagaimana dengan sebagian bahkan didahului oleh ulama kita Syekh yang apabila beliau berdakwah langsung dengan tauhid dengan tegas, mungkin akan langsung ditolak, langsung digelari Wahabi. Tapi beliau dengan cara metode mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak awam. Dia berdakwah di situ, terus dia ngajarin anak-anak tauhid lewat ngajar Al-Quran. Ya sama tetap aja kan, intinya tauhid. Ya, meskipun kita katakan berdakwah tauhid itu nggak harus judulnya tauhid. Intinya dakwah tauhid adalah mengajak orang untuk mengesahkan Allah dengan cara apapun. Mau dia lewat sirah misalnya, ada ustadz sama takmir sudah diwanti-wanti, pokoknya nggak boleh pakai kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pokoknya nggak boleh pelajarannya tauhid. Oh ya sudah, apa sirah saja. Oh kalau sirah aman. Ya sudah, dari sirah itu juga bisa kan? Iya, disikat tauhidnya di situ bisa. Tauhid bisa dari mana saja. Ya, dalam pembahasan rumah tangga misalnya, ditanamkan tentang tauhid. Betapa suami dan istri itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan istri mutlak tunduk kepada suaminya. Nurut apa kata suaminya, enggak. Tapi ditimbang perintah suami yang bertentangan dengan Allah tidak boleh ditaati. Karena kalau ditaati secara mutlak, maka berarti itu syirik, menjadikan suami sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Itu dari sisi tauhidnya disikat di situ. Jangan cuma mengajarkan masalah rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Oh ya, Nabi dulu pernah minum di tempat minumnya Aisyah. Ya, romantis sekali. Ya, jangan cuma diceritakan hal-hal demikian saja. Tapi tanamkan tauhid kepada rumah tangga itu, kepada suami dan istri. Demikian juga dengan parenting anak-anak. Anak yang dididik dengan tauhid, maka dia tahu bahwa dia taat kepada orang tua itu karena perintah Allah. Bukan karena orang tua yang melahirkan, karena orang tua yang membesarkan,
karena orang tua yang menyekolahkan, bukan ini alasan anak taat sama orang tua, bukan. Alasan anak taat kepada orang tua adalah karena Allah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka anak yang dididik dengan tauhid, dia tutup mata sama orang tuanya. Mau orang tuanya baik, orang tuanya jahat, itu tidak merubah sikapnya berbakti sama orang tua. Ya, karena dia berbakti nggak urusan sama orang tuanya. Jahat, baik, kejam, bengis, nggak urusan. Ya, menelantarkan dia dari kecil sekalipun nggak urusan. Ya, karena yang nyuruh saya taat sama orang tua adalah Allah Rabbul Alamin yang menciptakan saya. Itu harus yang poin utama dalam parenting, dalam rumah tangga, demikian tauhidnya. Ya. Dalam jual beli juga demikian ditanamkan bahwasanya rizki datangnya dari Allah. Adapun praktek yang kau kerjakan ini hanya sebatas apa? Wasilah, sebab. Ya. Jangan menganggap bahwasanya kesuksesan yang kau dapatkan dari kerja kerasmu. Enggak. Itu dari Allah. Jangan menggunakan kaidah usaha tidak mengkhianati hasil. Enggak, itu kaidahnya orang-orang kafir. Banyak orang yang berusaha tapi ternyata nggak berhasil. Itu membuktikan Allah yang memberi rezeki. Maka minta kesembuhan kepada Allah. Iya. Oh, rezeki. Ngetes berarti. Jadi antum sih fokus soalnya seperti ini. Antum sih fokus. Saya ngomong sih gak fokus itu. Saya wallahu a'lam. Anda cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.